Oh iya, kan lebih lama lagi ya, Bu. Karena kiri kanan. Oh iya. Alhamdulillah sudah sehat lagi. Iya. Mudah-mudahan Bu Evi Hati-hati juga ya. kembali. Iya, amin. Iya, amin, Ustazah. Sehat. Kayak sedia kala gitu. Amin, amin. Bu Irma, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Ustazah. Ya Allah sehat Ma ya. Alhamdulillah. Iya. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khairin Ustazah. Bu Nur Laila, gimana? Udah kaifa haluki? Kaifa? Alhamdulillah. Udah agak mendingan ya? Iya. Bu Tita juga Bu Tita izin menyiapkan. Baik, kita buka ya, kita mulai saja sambil nunggu yang lain. Sambil nunggu yang lain kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ayatuhal akhwat al ummahat kaifa halukunna? Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Assalamualaikum Ustazah sama. Oh, ana bi khairin. Alhamdulillah ana bi khair. Baik, hal antunna musta'iddah lita'allum? Gimana, sudah siap untuk belajar? Nahnu musta'iddat gitu. Nahnu apa? Nahnu musta'iddat. Oh, Ya, Musta'iddat. dari fi'il ista'adda ya bersiap, siap. Tapi kalau untuk fa'ilnya, kalau muzakkar musta'idun, siap. Kalau muannasnya musta'iddah, tapi kalian banyak, jadi musta'iddat gitu. Nahnu musta'iddat gitu. Hal antunna musta'iddat? Nahnu musta'iddat. Baik. Hayya nabda darsanal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silu darsan wasalna fi safhah sab'ah wa sab'un. Kita sudah sampai kemarin di safhah halaman sab'ah wa sab'un. 77. Ya. Terakhir kita halaman 77 ya. Kemarin. Ya, PR-nya. PR-nya. Kita bahas sebentar PR-nya. Ukhtun, apa kemarin jamaknya ukhtun? Akhwatun. Akhwat. Itu yang tidak pakai alif lam. Jadi panjang ya. Di depan waw ada alif. Akhwat. Saja suaranya putus-putus. Ustazah, suaranya Bu Nur Laila coba di mute semua. Coba Bu Nur Laila di mute, tadi ada suara yang ngaji. Ya, sekarang gimana? Ada kedengeran? Ya, jadi tadi karena ada yang ngaji ya, suaranya jadi benturan tuh, tabrakan. Kemudian bintun jamaknya banatun, muslimatun jamaknya muslimatun, tibatun jamaknya tobibatun, tobibun attibau, zaujun azwajun, zaujatun zaujatun, fatatun fatayatun, kabiratun kabiratun atau kibar seperti yang di buku. Dua-duanya betul ya. Tawilatun tawilatun atau tiwal sama, boleh. Jadi datun atau jududun. Akhun ikhwatun, tidak ada alif lamnya ya, beda sama akhwat. Kalau akhwat ada alif lamnya. Kalau akhun jamaknya tidak ada alif lamnya, tidak ada yang panjang, jadi pendek semua. Ikhwatun begitu. Ikhwatun, bukan ikhwatun, salah ya. Ikhwatun, pendek semua. Kabirun kibar,
Baru. Jadi jududun. Sebenarnya semuanya sudah ada ya di buku ya di atas ya. Jadi kemarin masih pada bingung, ada yang bingung jadidun apa ya, masih ada yang ajidatun, kemudian jadiduna gitu. Sebenarnya kalau kita balik lagi ke atas ke halaman sebelumnya itu jadidun banyak ada di situ dikasih tahu kita jududun. Kemudian di latihannya juga banyak sudah jadidun jamaknya jududun gitu. Hanya mengulang saja sebenarnya. Baik. Hal indakuna soal, ladaikuna soal, ada pertanyaan? Nastamir, kita lanjut ya. Nastamir. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Asmaul isyarah lil qorib. Asma itu nama-nama, isyarah itu tunjuk ya, nama tunjuk gitu, nama isyarah tunjuk, kita nunjuk kemana itu namanya isyarah. Tapi kalau Indonesia isyarat ya, jadi isyarat itu kayak tanda gitu kan. Jadi banyak kita ngadopsi dari bahasa Arab ya, kursi, majelis gitu, banyak kita ambil dari bahasa Arab. Lil qorib, jadi kata tunjuk untuk yang dekat, benda dekat atau orang terdekat. Apa aja itu kata tunjuk dekat yang sekarang kita bahas? Hadza ini untuk mufrad dan haula ini untuk jamak. Jadi kita sekarang di sini belajar bukan sekarang ya, kemarin-kemarin kita sudah banyak melewati kata tunjuk hadza dan haula. Ini murojaah saja. Hadza talibun, ini talibun, ini pelajar, satu pelajar. Jadi kalau satu orangnya kita pakai hadza, kita mau nunjuk pelajar dekat dengan kita. Hadza talibun, ini pelajar gitu. Jadi dekat gitu sama kita. Nggak jauh ya. Kalau jauh nanti ada sendiri. Haula itulab, mereka ini adalah para pelajar. Jadi merekanya itu masih dekat sama kita di sekeliling kita, nggak jauh di sana gitu, berapa kilometer gitu nggak. Jadi haula itulab, ini adalah para pelajar. Tulab itu jamaknya muzakkar ya, jamaknya pelajar laki-laki. Talibun itu pelajar laki-laki. Hadhihi talibatun. Nah, ini adalah siswi. Jadi siswa dan siswi. Pelajar laki-laki dan perempuan. Kalau talibatun karena ada tak marbutohnya, jadi kita artikan sebagai muannas, pelajar perempuan. Haula'i talibatun, jamak dari talibatun, talibatun gitu. Ya. Qari'un, qari'atun, jalisun, jalisatun, qaimun, qaimatun. Jadi isim fa'il itu kalau muzakkar pakai wazan. Tahu wazan nggak ya? Ada yang tahu wazan? Jadi kalau kita sudah belajar wazan atau ukuran, misalnya fa'ilun. Jadi kita bentuknya sama nih, kayak zahaba. Zahaba kan pergi. Kalau orang yang pergi, nah kita samain dengan ininya harokatnya fa'ilun. Fa'ilun berarti zahibun. Gitu. Kalau jalasa, orang yang duduk. Jalasa, orang yang duduk. Fa'ilnya apa ya? Berarti kita samain tuh harokatnya dengan fa'ilun. Jadi jalisun. Begitu. Kemudian, apa lagi? Khoroja, keluar. Kalau orang yang keluar, fa'ilnya apa ya? Fa'il dari khoroja, berarti orang yang keluar. Harokatnya kita samain dengan fa'ilun. Jadi, khorijun. Gitu. Jadi mudah ya untuk wazan fa'il ini. Nanti kita belajar lagi ya, sekilas aja. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketemu tentang isim fa'il. Sip. Kemudian di bawahnya al-kalimatul jadidah. Jadi mufradat baru, kosakata yang baru. Az-zauju. Az-zauju suami. Jamak. Jim di sini jamaknya adalah gitu. Azwajun. Jadi zaujun jamaknya azwajun. Suami jamaknya azwajun. Almar'atu. Wanita. Jamaknya nisaun. Nah, makanya di sini nanti kita bahas ya. Kenapa wanita itu rumit. Emang rumit. Dari bahasanya aja rumit gitu ya. Susah dimengerti gitu wanita itu. Almar'atu jamaknya nisaun. Nggak nyambung gitu ya.
Nah, di sini ada lagi nih kaidah baru. Al-mar'atu biduni al. Al-mar'atu kalau nulisnya tanpa al, biduni itu artinya tanpa. Tidak pakai al. Jadi al-mar'atu kalau tidak pakai al, nulisnya imro'atun. Rumit juga kan? Maksudnya gimana nyambungnya? Harusnya kan mar'atu aja, bukan bukan imro'atun ya. Iya enggak? Kayak al-baitu, kalau nggak pakai al ya baitu gitu kan. Harusnya al-mar'atu kalau nggak pakai al, mar'atu gitu kan. Tapi salah, kaidahnya yang betul kalau al-mar'atu kalau kita mau nulis nggak pakai al, imro'atun. Hadhihi imro'atun jamilatun. Hadhihi al-mar'atu al-jamilatu gitu. Jadi kalau kita mau nulis nggak pakai al, harus imro'atun. Jadi bukan mar'atun, imro'atun. Tanya Ustazah, Ya, zaujun itu suami aja atau pasangan artinya? Pasangan. Jadi dalam Al-Qur'an pun ada. Al-Qur'an membahasakan zaujun itu bisa suami, bisa istri gitu. Tapi banyak di buku bacaan atau di bahasa Arab, kamus-kamus ininya zaujun pasangan laki-laki, zaujatun pasangan perempuan. Tapi untuk bahasa Arab yang fusha, yang fasihnya atau bahasa Quran, zaujun bisa istri, bisa suami gitu. Yeah. Kayak ahlun. Ahlun juga bisa istri, bisa keluarga. Kaifahal ahluki, ahluka, kaifahal ahluka, gimana kabar keluargamu atau gimana kabar istrimu gitu. Gitu. Jadi terus kalau imrotun? Iya. Kalau imrotun itu di jamaknya nisa juga atau apa? Nisaun. Tetap. Walaupun jadi walaupun dia tanpa alif lam, jamaknya tetap nisa juga. Ya, jamaknya tetap nisa. Imro'atun jamaknya nisaun gitu. Ya. Qoribun apa? Qoribun dekat. Dekat. Jadi kebalikannya ba'idun. Qoribun ba'idun. Sip. Kita masuk ke pembahasan baru jim. Di atasnya mungkin ada pembahasan mbak gitu ya. Bagian jim, bagian C gitu ya. Haulai ikhwati wa ulaika asqai. Nah, di sini ada pembahasan baru nih, haula dan ulaika. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Apa ya bedanya Ustazah? Bedanya haulai itu untuk mereka yang dekat. Mereka jamak perempuan atau muannas, perempuan atau laki-laki sama aja pakai haula. Tapi kalau ulaika itu mereka itu untuk yang jauh. Zalika atau tilka. Kalau haula pasangannya haza atau hazihi. Kalau ulaika pasangannya zalika atau tilka untuk yang jauh ya. Tapi dia untuk jamak muzakkar dan muannas. Dua-duanya. Haula ikhwati. Mereka ini adalah para saudaraku. Wa ulaika asdiqai. Mereka itu adalah teman-temanku, teman-teman laki-laki ya. Gitu jadi terjemahannya. Haula ikhwati. Ini adalah saudara-saudaraku. Mereka ini adalah saudara-saudaraku. Wa ulaika asdiqai. Dan mereka itu adalah teman-temanku. Gitu. Haula untuk dekat, ulaika untuk jauh. Baik. Kita ke baris selanjutnya. Silakan Bu Irma. Mbak Irma, silakan. Dibaca kemudian diterjemahin ya. Man ulaika rijalun tiwal. Siapa mereka para laki-laki yang tinggi? Ya. Sahih. Siapa mereka itu para laki-laki yang tinggi? Jadi bacanya gini ya, Mbak Bu Irma. Man ulaika rijalu atiwalu. Jadi kalau udah ada alnya, nggak pakai tanwin lagi. Ya.
Kalau nggak pakai al kan dia rijalun ya, tapi kalau Iya. dimasukin alif tanwinnya hilang gitu. Jadi gimana Mbak Irma? Diulang lagi boleh? Man ulaika rijalu tiwalun. Baik gitu. Man ulaika rijalu tiwalu atau man Tiwalu. ulaika tiwalu. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa sih mereka itu ya? Para laki-laki dewasa yang tinggi gitu ya. Jadi mereka tapi jauh gitu ya. Itu gitu jadinya. Siapa sih mereka itu? Mana mereka? Mereka siapa ya? Arijalu atwal, laki-laki yang para laki-laki yang tinggi gitu. Baik. Nomor selanjutnya silakan Bu Dini. Ya, Ustazah. Ya. Hum attiba'u min Amerika. Mereka dokter-dokter dari Amerika. Oh, ternyata para laki-laki yang tinggi itu dokter ya, para dokter dari Amerika. Pantes tinggi ya, karena orang-orang Amerika kan tinggi gitu. Hum attiba'u min Amerika. Attiba jamak tabibun. Kenapa pakai hum? Karena di sini udah ada banyak petunjuk aulaika jamak, arijal jamak, atiwal jamak. Berarti dia pakai hum. Hum untuk jamak laki-laki. Mereka laki-laki. Itu adalah para dokter yang berasal dari Amerika. Kemudian baris selanjutnya Bu Nina silakan. Man ikan nisa'u. Siapa para wanita itu? Baik. Ulaika ternyata bisa juga untuk perempuan, muannas. Sama dengan haula, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Man ulaika nisa, siapa para perempuan itu? Jawabannya silakan Bu Nur Laila. Mikrofonnya mungkin. Hunna ummahatul talibatu. Pelajar. Iya, ibu-ibunya para pelajar. Jadi mereka itu adalah ibu-ibunya para siswi. Gitu. Hunna ummahatut thalibat. Thalibat. Jadi hunna di sini kata ganti dari an-nisa. Mereka perempuan. Kalau hunna berarti setelahnya harus jamak. Hunna ummahatut thalibat. Jadi salah kalau hunna ummut thalibat. Salah ya. Jadi ummahatnya harus jamak juga. Hunna muslimat. Hunna mu'minat. Hunna mumarridat, hunna tabibat gitu. Jadi kalau ada hunna setelahnya harus jamak muannas juga gitu. Kemudian baris selanjutnya Mbak Indah silakan. Aba'ut tulabu indal mudiri. Orang tua pelajar itu ada di ruang kepala sekolah. Iya. Harokatnya gimana? Boleh diulang? Aba'ut tulabu indal mudiri. Ya. Jadi yang betul aba'ut tulabi indal mudiri. Aba'ut tulabi indal mudiri. Tulabi di sini mudhaf pun ilaih. Kepemilikan. Jadi talibati. Jadi ibunya para pelajar. Jadi kalau semua kepunyaan itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Saya rotul mudiri, baitul mudiri, gitu. Masjidul ummi atau saya apalagi aqlamu at-talibi gitu. Jadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Indal mudiri. Aba'ut tulab indal mudiri. Jadi para bapaknya pelajar itu
Indal mudir, sedang bersama mudir atau direktur. Mungkin Mbak Endang silahkan baris selanjutnya. Saya Ustazah. Endang, ya silahkan. Aula ikan nisa'u khalatika ya Maryam. Apakah perempuan-perempuan itu bibi mereka wahai Maryam? Bibinya siapa? Bibi mereka, bibi Apa? kamu. Bibi kholatiki ya Ustazah. Kholatuki. Ibumu ya Maryam. Jadi aula ikan nisa'u kholatuki ya Maryam. Apakah para perempuan itu adalah kholatun, jamak dari kholatun, para bibi ya, jamak dari bibi. Berarti bibi-bibi. Apakah mereka perempuan itu bibi-bibimu ya Maryam? Jadi yang diajak ngomong ini Maryam, mukhatabnya. Jadi kholatuki bukan kholatuka. Kalau yang tuka berarti misal kholatuka ya Ahmad gitu. Tapi karena yang diajak ngomong Maryam, jadi kholatuki. Kalau yang diajak ngomong laki-laki kholatuka. Kalau yang diajak ngomong kalian banyak laki-laki, Kholatukum. Ya, kholatukum ya siapa misal? Kholatukum ya tulab gitu. Jadi harus jamak muzakkar. Kholatukum ya abna gitu. Baris selanjutnya silahkan Bu Hadarah. Hunna amati. Bukan, mereka bibi dari ayah. Iya. Salah ya, bukan kholahnya, bukan bibi dari ibu, tapi mereka itu bibi-bibi dari ayah. Nah, benar. Amati bukan mereka itu bibi dari ayah, bibi dari ayahku gitu. Jadi kalau kholatun itu bibi dari sebelah ibu, kalau amatun bibi dari sebelah ayah. Oke, baris selanjutnya Bu Tati. Iya, Ustazah. Ya. Haulai attiba'u wa ulaika muhandisuna. Gimana terjemahnya? Apa maksudnya? Attiba'u apa? Adalah atiba jamak dari apa, Bu? Dokter ya? Nah, jamak dari dokter gimana? Itu adalah dokter. Nah, mereka dan ini kalau haula untuk ini. Oh ya, ini adalah dokter dan mereka ini adalah dokter-dokter. Oh ya, mereka ini dokter dan mereka itu insinyur. Iya, para insinyur. Jadi kalau haula untuk ini ya, ini tapi jamak. Haula atiba, mereka ini adalah para dokter. Wa ulaika muhandisun, dan mereka itu adalah para insinyur. Gitu. Diingat-ingat haula untuk dekat muzakkar atau muannas jamak ya. Mereka ini, kalau ulaika mereka itu, haula mereka ini, ulaika mereka itu. Gitu. Muhandisuna ya, muhandisuna gitu ya Ustazah. Nah iya, ulaika muhandisuna. Kemudian baris selanjutnya Bu Isti, silakan Bu Isti. Bu Isti, lagi enggak ini ya? Lupa. Balik lagi. Oh ya, Bu Isti ya? Ya silakan Bu Isti. Maaf ya videonya nggak bisa kameranya. Suaranya aja. Iya.
Haula irrijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Iya. Jadi gimana terjemahnya, Bu? Mereka ini laki-laki, para lelaki ini orang miskin dan mereka itu orang kaya. Iya, orang-orang kaya. Jadi aduh kasihan banget ya. Jadi mereka ini laki-laki miskin gitu ya. Tapi dan mereka itu laki-laki yang kaya gitu. Iya, jadi mereka ini adalah laki-laki miskin. Fuqara jamak fakir. Fuqara'u jamak fakirun. Wa ulaika agniya. Agniya jamak ghaniyun. Orang kaya. Kalau orang kaya. Dia menyesuaikan ulaika, berarti ulaika pasangannya harus jamak juga. Jadi salah kalau ulaika ghaniyun, mereka itu adalah orang kaya. Ya, jadi harus pasangannya harus sama-sama jamak. Ulaika agniyaun, ulaika tullabun, ulaika muslimun, ulaika rijalun gitu. Jadi harus sama jamak gitu. Karena yang ditunjukkan banyak orang ya, berarti isimnya harus jamak juga gitu. Harus sesuai. Baris selanjutnya Mbak Bu Nina silahkan. Ulaika tullabu di'afun. Ya. Terus terjemahnya? Mereka itu ini ya apa? Pelajar. Para pelajar itu lemah. Iya, jadi ulaika tulab mereka adalah para pelajar yang lemah. Iya. Maksudnya lemah apa? Ya lemah, nggak kuat gitu kan, nggak lincah. Fisiknya ya? Fisiknya. Kan ada tuh para pelajar yang energik ya, lincah tuh main aja, ayo gitu kan, ikut sepak bola, apa olahraga. Tapi ada juga pelajar tuh yang lemas gitu kan, ngikut olahraga dikit capek gitu. Doif. Diafun jamak dari doif. Jadi jamak dari doif bisa diafun atau duafa. Nah, pernah dengar duafa ya? Duafa itu juga jamak dari doif, lemah. Lemah secara fisik atau secara finansial juga mungkin bisa. Makanya kan banyak yang untuk yatim dan duafa gitu ya. Nah, jadi lemah secara ekonomi juga bisa. Kemudian Bu Evi, selanjutnya bisa ya Bu Evi sambil baca. Sama, Bu. Akan? Man ulaikar rijalu. Apa? Bawahnya? Hum wuzara'u. Apakah siapakah mereka laki-laki itu? Siapakah para lelaki itu? Mereka uzara jamak wazir. Wazir apa wazir? Menteri. Mereka adalah para menteri. Iya. Jamak dari menteri. Ulaika rijalu, mereka itu uzara, mereka itu adalah para menteri. Uzara jamak dari wazir. Sip. Indakuna soal, haladaikuna soal, intahaina min al-hiwar, hiwar ya di sini percakapan kayaknya. Walaupun nggak ada orang, kayaknya percakapan tanya jawab ya. Hiwar artinya percakapan. Nah, haladaikuna soal, ada pertanyaan. Indah Pas Ali. Maafin sudah. Nastamir ila at-tamrin at-tali. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Tamarin. Tamarin ini jamak dari tamrin, latihan-latihan gitu ya. Banyak latihan berarti. Latihan yang pertama,
hawil al-mubtada'a fi kulli minal jumali al-atiyati ila jam'in ma'a taghyiri ma yulzamu. Misal contoh. Jadi hawil al-mubtada, cobalah diubah mubtadanya minal jumalil atiyah, dari kalimat di bawah ini. Jadi kalimat di bawah ini ada mubtada nih. Nah, mubtadanya diubah jadi apa ya? Ila jam'in, diubah ke bentuk jamak. Jadi kita disuruh cari mana dulu mubtadanya, yang mana dulu. Kalau udah ketemu mubtadanya, disuruh ubah ke ila jam'in, ke jamak, ke bentuk jamak. Berarti di sini di soal ini semua mubtadanya masih mufrad ya, masih satu, masih bentuk satu, entah satu orang atau satu benda yang satu gitu. Ma'a taghyir ma yulzam, dan ubahlah apa yang perlu diubah. Jadi kalau nggak cocok untuk domir jamak, ya harus diubah ke jamak gitu. Jadi diubah apa yang seharusnya diubah biar cocok dengan kalimatnya gitu. Misal contoh, kita lihat dulu contohnya. Dzalikar rajulu mudarrisun. Dzalikar rajulu mudarrisun. Di sini mubtadanya yang mana? Zalika. Rojul. Rojul. Kenapa nih? Zalika itu mubtada, ar-rajulu itu khobar, tapi dia kedudukannya juga bisa mubtada, mudarrisun khobar. Jadi mubtadanya ada dua nih, zalika sama ar-rajulu. Rajulu mudarrisun. Mudarrisun di sini sebagai khobar. Itu laki-laki. Laki-laki yang apa? Oh, mudarrisun. Oh, laki-laki itu adalah bapak guru atau guru. Berarti kalau tanpa khobar, kita nggak tahu ya mubtada itu sebagai apa gitu. Kemudian diubah jadi jamak. Dalikanya diubah jadi jamak. Ulaika. Gimana? Jadi dalika diubah jadi ulaika. Diubah juga karena di sini ulaika. Masa kalau ulaika rajul? Enggak cocok ya. Jadi di sini kita ma'a taghyiri ma yulzam, dan ubahlah apa yang perlu diubah. Jadi rijalun. Jadi ulaika rijalu mudarrisun, diubah. Ulaika rijalu mudarrisun. Kalau nggak diubah, cocok nggak nih? Ulaika rijalu mudarrisun. Mereka itu adalah para laki-laki itu adalah seorang guru. Ya kan nggak cocok ya? Nah, berarti kalau sekiranya kita nggak cocok, berarti mudarrisunnya diubah jadi jamak, mudarrisuna. Para laki-laki itu adalah para guru. Jadi kan mereka ngomongin nunjuk tuh ke laki-laki yang banyak. Berarti mereka itu adalah para guru. Karena banyak, mudarrisunnya diubah jadi jamak. Jamaknya mudarrisun, mudarrisuna. Ulaika rijalu mudarrisuna. Gitu. Baik. Paham ya? Kita langsung praktek. Insyaallah ya. Silahkan Mbak Irma nomor 1. Manzalikal fata. Gimana? Manzalikal fata. Man ulaika fityatu. Sahih. Man ulaikal fityatu. Siapa sih para fitya apa ya? Fityatun? Pemudi. Pemuda. Muda. Pemudi. Pemuda. Fata pemudi atau pemuda? Ayo, masih bingung. Pemuda. Iya, kalau pemuda. Fatatun. Kalau pemuda, fata. Kalau pemuda, jamaknya fityatu. Kalau pemudi, jamaknya fatayatun. Ya kan? Fata jamaknya fityatun.
Fatatun jamaknya fatayatun. Jangan keliru ya, fata itu pemuda. Laki-laki. Jamaknya fityatun. Jadi benar yang Mbak Irma bilang tadi, man ulaikal fityatu. Ya pasti para pemuda itu. Nomor 2, Bu Dini silakan. Ya. Min aina dzalikal mudarisu? Min aina ulaikal mudarisun. Nah, sahih. Min aina dzalikal mudarrisu? Kalau kita ganti ke jamak, min aina ulaikal mudarrisu. Iya. Min aina ulaikal mudarrisuna? Nomor 3, Bu Hadara. Tilkal fatatu bintu Tobibi. Ulaika fityatun bintu atba'u. Baik. Tilkal fatatu bintu Tobibi. Pemudi itu anaknya dokter, ya kan? Pemudi itu anaknya dokter. Kalau kita ubah jadi jamak, ulaika. Satu tadi apa? Barusan saya ini jamaknya fatatun. Fatayatun. Fatayatu. Nah, betul. Ulaikal fatayatu. Bintunya diganti nggak Ustazah? Diganti nggak? Iya, cocok nggak kalau mereka pemudi itu satu anak gitu, Bintun? Banatu ya? Ya, banat atau bibi. Gitu. Banatu atau bibi. Laki, kalau Bintun perempuan. Ya. Jadi kalau abun berarti ibnun dong mufradnya. Tapi di sini mufradnya bintun. Bintun. Jadi apa Ustazah? Lengkapnya apa Ustazah? Kata tuh banatut tabibi. Tabibi tidak dirubah Ustazah ya? Tabibi tidak dirubah Ustazah. Ya kan, karena satu dokter itu bisa punya banyak anak kan ya? Oh begitu. Nah, dokternya tetap satu. Iya. Kirain dirubah gitu. Dirubah boleh. Banatul para dokter juga. Mudas ilahi ya Ustazah ya? Ya selagi masih artinya ya kan? Kata banatut tabibi bisa. Satu dokter itu kan bisa punya anak banyak ya. Kecuali nanti ada di bawahnya kita ada penyesuaian kalimat. Jadi banatul tabibi atau banatul attiba bisa. Anak-anaknya para dokter bisa juga. Dua-duanya masuk akal untuk jadi di sini kan ma'atawi dan ubahlah apa yang perlu diubah. Jadi kalau sekiranya cocok silahkan diubah. Gitu. Ya. Bu Adara bisa di ini mikrofonnya, iya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nomor selanjutnya Mbak Indah, silahkan nomor 4. Nomor 4. Hazat tolibu min ingkal tara wazalika min Faronsa. Inkiltro sama Faronsa. Inkiltro Inggris. Faronsa Perancis. Ya. Gimana jadi? Jadinya haulai tulabu min ingkiltara wa ulaika gitu ya Ustazah? Ya. Wa ulaika min Faransa. Ya, sahih. Haula itulab. Kenapa nggak pakai ulaika?
Kalau ulaika itu kan harusnya pakai zalika ya, tapi di sini haza. Kata tunjuk dekat, berarti kita pakai haulai at-talibu gitu. Haulai tullabu. Jadi haza disesuaikan. Kalau haza jamaknya apa ya? Oh, haula. Kalau zalika baru Ika min Faransa gitu. Ingilterra itu Inggris. Nomor 5, Mbak Endang silahkan. Zalikal muhandisu muslimun. Aulaikal muhandisuna muslimun. Ya, sahih. Aulaikal muhandisuna muslimuna. Gitu. Oh, muslimuna ya. Ya. Jadi disesuaikan dengan muhandisunya. Muhandisunya banyak berarti sifat apa? Khobarnya juga harus ini sesuai. Adzalikal muhandisuna ulaikal muhandisuna muslimuna gitu. Nomor 6. Bu Tati silakan. Ya. Hazihi mar'atu maridotu ya. Mumarridotu watilka tobibatu. Haulai apa tuh saja maridotu? Nisaun. Oh, haulai nisaun wa ulaika tulab at-tiba'u. Baik. Hadhil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Ini adalah perempuan ini adalah dan dokter. Kita ganti ke jamak semua nih. Jadi haulain nisa mumarridatun. Jadi mumarridatun jamaknya mumarridatun. Wa ulaika tabibatun. Oh, tabibat. Akun bukan imra'atun gitu ya? Imro'atun kalau nggak pakai al. Saun. Ada di atas di ini di halaman sebelumnya. Paham ya gimana tadi? Tadi mumaridotunnya juga dijamakin ya Ustazah? Ya. Karena haula an-nisa. Para perempuan itu siapa? Satu perawat gitu. Kan nggak cocok ya. Berarti para itu adalah para perawat. Mumarridatun. Wa ulaika dan mereka itu tabibatun. Bukan atiba ya Ustazah? Atiba kalau tabibun. Oh, ini karena perempuan jadi tabibatun. Ya, tabibun muzakkar, tabibun dokter laki-laki, tabibatun dokter perempuan, atiba para dokter laki-laki, tabibatun para dokter perempuan. Gitu. Pokoknya asal ada tak marbutahnya, tak bulatnya itu berarti dia muannas. Talibatun berarti pemudi, pelajar siswi gitu ya, pelajar. Muslimatun. Ada tunnya, oh berarti muslimah, muslim perempuan. Gitu. Mukminatun, mukmin perempuan. Gitu. Pokoknya asal ada taknya aja di akhir itu tak marbutah berarti itu menandakan dia muannas atau perempuan. Oke. Selanjutnya, Bu Nur, silahkan nomor 7.
Man hadzal waladu tawilu. Man hauladu tiwal. Sahih. Man hadzal waladu tawilu. Siapa sih anak laki-laki yang tinggi ini? Haula'i. Man haula'il auladu at-tiwalu. Man haula'i al-auladu at-tiwalu. Man haula'il auladu tiwalu. Aulad jamak dari waladun. Waladun, waladani, aulad. Satu anak laki-laki, aulad banyak anak laki-laki. Tawilun tinggi, at-tiwalu tinggi. Tinggi. Ini ada dan manqus nih. Al-waladu at-tabi sifatnya tinggi. Baik, nomor 8. Nomor 8. Siapa yang belum ya? Balik lagi deh Bu Dini. Nomor 8 silakan. Tilka fatatus saghiratu ukhtu Hamidin. Jadi gimana? Ulaikal fatayatu saghiratu akhawatun Hamid atau sigharun. Boleh pakai sigharun atau saghiratu. Ya, boleh dua-duanya. Jadi betul tadi. Ulaika fatayatu saghiratu akhawatun Hamidin. Iya, sahih. Tilkal fatatus saghiratu ukhtu Hamidin. Kita ubah ke jamak. Ulaikal fatayatus saghiratu akhawat. Nggak usah dijamain ya. Kalau pakai sigharu? Boleh juga. Tilkal fatayatus sigharu akhawatu Hamidin. Akhawatunya nggak pakai tun ya. Akhawatu Hamidin karena dia mudhof dan mudhofun ilaih. Hamidinnya mudhofun ilaih, akhawatunya mudhof. Jadi jadi kepunyaan saudara perempuannya Hamid. Mereka itu saudara perempuannya Hamid. Nomor 9. Silahkan. Siapa? Siapa yang mau? Yang mau mencoba? Silakan. Bunyi. Nomor 9. Saya Ustazah. Ya. Dina. Tilkal mar'atu ummut thalibati. Ya. Ulaikan nisa'u ummahatut thalibati. Ya. Tilkal mar'atu ummut talibati. Kita ganti ke jamak. Ulaikan nisa ummahatu talibati atau talibati. Talibati. O-nya aja yang panjang. Oh, ba-nya panjang ya? Ya. Jadi talibati. Artiin dulu. Itu. Artiin dulu, diartikan dulu. Jamaknya diartikan dulu. Para perempuan itu ibu ya? Ya. Para perempuan itu adalah para ibunya
Oh, para ibunya pelajar. Iya, Para kalau pelajar. pelajar cocok nggak? Satu pelajar punya ibu banyak gitu, cocok nggak? Enggak, para pelajar ya. Iya, jadi para pelajar. Para wanita itu ibunya para pelajar. Iya, jadi kalau tadi nih nomor 3 nih, kita kembali ke nomor 3. Satu dokter bisa kan punya anak banyak ya, banatut, tobibi ya kan? Cocok, cocok kan? Satu dokter punya banyak anak masih cocok. Tapi kalau banyak ibu kepunyaannya satu orang gitu kan nggak masuk akal ya. Satu pelajar punya banyak gitu ya, kecuali ibu tiri gitu kan, suami. Tapi jadi cocoknya gimana? Ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Jamak ya. Jadi para wanita itu adalah ibu-ibunya para pelajar wanita gitu. Para pelajar siswi. Jadi para wanita itu dia nunjuk ke yang jauh tuh, itu tuh banyak tuh di sana para wanita. Nah, mereka itu adalah ibu-ibunya ini siswi di sini gitu, para siswi gitu. Kalau ibunya siswinya misalnya Fatimah punya banyak ibu gitu kan, nggak cocok ya untuk kalimat susunan kalimat. Jadi kita pakai jamak juga, thalibatunya dijadikan jamak. Ulaikan nisa'u ummahatut talibati. Ya, mudhof dan mudhofun ilaih. Ummahat mudhof, at-talibati mudhofun ilaih, kepunyaan. Nomor terakhir, silakan. Saya Ustazah. Silakan, Bu Hadara. Zalikor rojulu tajirun kabirun minal mamlakatil Arabiyati Saudiyah. Saudiyati. Ulaika rijulun tujarun kibarun minal mamlakatil Arabiyatin Saudiyah. Iya. Zalikar rajulu tajirun ya, kalau di saya alimun. Saya alimun, Ustazah. Oh, di sini tajirun. Ya, berarti ada dua versi ya. Saya bacakan yang versi tajir dulu. Zalikar rajulu tajirun kabirun minal mamlakatil Arabiyyati Saudiyah. Kerajaan Saudi Arabia maksudnya. Mamlakah itu artinya kerajaan. Mamlakah kerajaan. Malik raja. Mamlakah kerajaan. Jadi laki-laki itu adalah pedagang yang besar, pedagang sukses atau pedagang yang sudah senior gitu. Dari mana asalnya? Minal mamlakah Arabiyah Saudiyah, dari kerajaan Saudi Arabia. Jadi kalau jadi jamaknya ulaikar rijalu tujarun kibarun min mamlakati Arabiyyati Saudiyati gitu. Tapi kalau versi alimun gimana? Zalikar rajulu alimun kabirun minal mamlakati Arabiyyati Saudiyah. Jadi ulaika rijalun ulama. Iya, sahih. Ulama kibarun. Kibarun minal mamlakati Arabiyyah Saudiyah. Iya, gitu. Jadi alimun jamaknya ulama. Ulama orang yang berilmu, para ulama gitu, para orang-orang yang berilmu. Para laki-laki itu adalah para ulama besar gitu ya, Masya Allah. Ulama. Dari mana mereka? Dari mamlakat Saudiyah, dari kerajaan Saudi Arabia. Saudi itu Saudiyah itu Saudi. Saudi Arabia. Masya Allah. Tayyib. Intahina minat tamrin. Hal ladaikunna su'al. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Bu Hadara atau yang lainnya? Silakan.
Baik. Langsung saja. Ya, silakan. Apa ya? Mbak Endang ya? Bukan. Dia. Mau tanya apa Mbak Endang? Bukan saya Ustazah. Atau sudah paham ya? Kita langsung ke PR nih. Ya, jadi untuk latihan gimana? Ustazah mau nanya dulu Ustazah. Jangan. Nah, ini aja sih apa namanya penulisan jamaknya, penulisan ke jamaknya takut salah, apa baiknya ditulis juga Ustazah di mana gitu ya? Oh, nanti saya tulis di grup WA ya. Jamak-jamak yang sudah kita ajarin ya. Atau kalau di Zoom pakai apa ya? Oh, bisa. Bisa pakai. Ya, ya maksudnya biar saya nggak salah tulis gitu jamaknya. Itu aja sih. Masukkan ya untuk ke depan kita pakai share screen ya Bu ya. Ya, mungkin semacam itu. Iya, semacam share screen ya. Baik. Untuk tulisan yang mana yang belum paham Bu, mungkin bisa salah satunya penulisan yang mana? Penulisan jamak yang mana? Thalibatun ya, atau yang mana? Atau ulamaun. Ulama ada tuh di halaman 80 yang latih nomor 4 tuh. Nanti ada asdiqaun, aghniyaun, aqwiyaun, nanti kita pelajarin. Ada ulamaun tuh di situ. Nanti mau tanya. Ya, silakan. Ini bentuk jamak ini kan apa namanya? Selain menghafal itu tidak ada cara lain Kak Ustazah kan? Seperti dalam biasanya kalau bahasa Inggris tinggal ditambah S gitu. Jadi yang jamak ini selain menghafal tidak ada cara lain Kak untuk mengetahuinya Ustazah. Maksudnya di luar kepala. Nggak ada rumusnya gitu ya? Ya, tidak betul sekali, betul Ustazah. Iya, kalau untuk jamak ini memang tidak ada rumusnya, nggak seperti fiil ya. Kalau fiil kan kalau kita mau nyari fa'ilnya ditambah tinggal di harokatnya disamain dengan fa'il gitu ya. Maf'ulnya disamain dengan maf'ul. Misal qara'a yaqra'u. Kalau sesuatu yang dibaca berarti maf'ul kan, makru gitu. Tapi kalau untuk jamak nggak ada Bu memang ya. Coba Afwan perhatikan apa namanya latihan nomor 4 di situ halaman 80 latihan nomor 4 asdiko dengan fuqara ya. Kita kembali ke mufradnya. Asdiko mufradnya sodikun, so dal ya sama qaf ya. Terus fuqara fakirun sama ya susunannya ya. Sodikun dengan fakirun ya kan sama kan. Nah, tapi di sini ketika kita ke jamaknya beda, asdiqaun sama fuqaraun. Iya, bukan sudaqaun ya, tapi asdiqaun. Padahal dia mufradnya awalnya sama gitu kan tulisannya. Kayak zumala, zamilun sama dengan sodiqun ya kan? Kayak agniyaun, mufradnya ghaniyun bukan seperti sodikun, tapi dia jamaknya sama dengan asdikoun, agniyaun, ya kan? Iya, jadi untuk jamak ini memang tidak ada rumusnya. Kalau saya kasih rumus nanti takutnya salah gitu kan, karena semua kata itu nggak ada rumusnya untuk jamaknya. Jadi memang harus hafal di luar kepala dan kita harus searching juga, harus lihat di kamus. Jamak dari sodikun, ketik aja nanti jamak min sodikun atau jam'u sodikun, ketik aja di Google pasti ketemu jam'u zamil, pasti ketemu. Atau itu ya Bu Hadara ya. Iya Ustazah, yang bagian 4 ini intinya U ya Ustazah. Iya gimana?
bagian 4 ini ujungnya tuh u ya, u semua nggak un. Semua karena jamak dia. Ya. Kalau jamak dia u. Kalau untuk orang ya, untuk orang. Kalau untuk benda dia aklamun. Ya. Kitabun, kutubun gitu. Tapi kalau untuk orang itu namanya jamak muntahah. Nanti kalau saya ini malah tambah pening lagi. Pokoknya yang di sini, yang ada di sini sodik itu orang ya, ghaniyun itu sifat orang ya, agwiyaun itu jamak dari qawiyun, kuat. Attiba'u itu tabib, orangnya semua nih, ulama, uzara, ini menteri semua. Jadi pakai u, nggak pakai un. Ya. Tapi nanti ada susunan kalimat. Misalnya, kalau dia sebagai na'at man'ut kan harus ikut ya. Indi zumalaun jamilun. Saya punya teman-teman jamilun. Yang cantik. Bagus gitu. Nah, itu boleh karena dia ikut ke na'at dan man'utnya. Pakai un juga boleh. Gitu. Ini di sini karena di sini pakai u semua ya. Nggak ngaruh sih Bu u sama unnya. Ada nanti di susunan kalimat dia pakai un, ada yang nggak pakai u. Gitu. Kalau dia itu pakai u zumala u hamidin, teman-temannya Hamid. Tuh, kan dia nggak pakai un ya. Ini apa karena belakangnya itu alif ya Ustazah ya? Gitu gak sih? Kalau dilihat belakangnya alif mana ya? Hamzah, Hamzah ya Ustazah ya? Enggak sih Bu, nggak ngaruh. Oke. Ya Ustazah. Iya. Jadi kalau yang belakangnya kalau mau sambungin ke domir itu pakai waw atasnya, bawahnya pakai waw. Zumala uka, zumala uki, zumala ukum, asdiko uka. Jadi di atas kalau mau disambung alifnya hamzahnya itu di atas waw. Karena kan ya. Tapi kalau ilah asdiko ika berarti alifnya di atas ya. Gitu. Karena i kan? Iya. Ya. Gitu. Rumit memang bahasa Arab ini. Tapi jangan terlalu dipikirin ya. Rumitnya nanti kalau belajar nahwu tuh kayak grammar. Ada tuh nanti kelas nahwu udah buka sih kelas nahwu, kalau yang berminat silahkan belajar nahwu. Oh gitu ya. Bisa ya, berbeda dengan ini Ustazah. Kapan Ustazah nahwu? Sudah berjalan, saya megang kelas nahwu 2 kelas itu. Hari Sabtu dan hari Kamis. Kelas Muyasar namanya. Kita pakai buku Muyasar fi'il pakai buku yang warna biru tua itu ya? Muyasir ya? Muyasar, hijau. Muyasar. Kemudahan dalam memahami ilmu nahwu. Nah, Masya Allah. Jadi bukunya warna apa? Hah? Bukunya warna apa? Masuknya imla bukan sih Ustazah? Masih bisa masuk. Boleh kan? Silakan masuk. Daftarnya ke Ustazah Wanti. Jadi nanti itu ada mempelajari harokatnya. Ya kayak grammar di bahasa Arab lah. Kalau ini nanti harokatnya jadi apa? Kalau ini nanti sebagai apa gitu. Kalau di sini jadi beda dengan kelas kita ini ya. Kalau kita ini berarti lebih ke conversation aja ya Ustazah. Nah, jadi kalau nahwu itu rumus. Kalau ini sekarang rumus dan praktek ya kalau kita sekarang. Itu yang bukunya 3 jilid bukan Ustazah? Iya, berapa jilid itu? Sekarang masih jilid 1, belum ada yang masuk jilid 2. Karangan siapa sih? Barunya kapan Ustazah? Kelas barunya kalau Muyasar kurang tahu ya. Saya tahunya kelas Durusulullah 6 bulan depan. Tapi kalau kelas Muyasar nanti, silakan kalau berminat silakan dihubungin Ustazah Wantinya. Mungkin bisa buka kelas baru dari awal kan.
Soalnya kalau yang saya pegang mau selesai dan tengah-tengah. Tengah-tengah sama yang udah mau selesai. Mungkin kalau mau kelas baru nanti bisa gabung sama yang baru mulai atau gimana. Ditanyakan sama Ustazah. Ya Ustazah. Ya Ustazah, insya Allah. Karena di kelas pun mereka ada yang ikut durusulughah juga gitu. Jadi dua. Oh iya, kemarin ada yang nanya tentang ASL. Apa itu ya ASL? Ya, saya nggak tahu tuh. Saya juga karena baru bergabung, jadi baru ini ya. Jadi ASL itu kegiatan sebulan sekali, seperti promosi lah, promosi metode baru, metode percepatan belajar bahasa Arab. Jadi ada modulnya, ada diktatnya buat sendiri. Kalau ini kan kita buku karangan orang ya. Kalau ASL itu buku karangan dari tim kita. Jadi gimana cepat belajar bahasa Arab gitu. Jadi sudah jadi nggak ada itu di situ, nggak ada percakapan, nggak langsung ke apanya ya, prakteknya lah gitu. Ya. Saya untuk PR ya, untuk PR-nya latihan nomor 2. Asyir ilal asma'il atiyah bismi isyaratin lil ba'id. Jadi kasih kata tunjuk di nama-nama di bawah ini. Kata tunjuk untuk yang jauh lil ba'id. Isyaratun lil ba'id. Isyarat kata tunjuk untuk yang jauh. Zalika, tilka, ulaika. Nah, semuanya kan tiga-tiganya jauh ya. Zalika itu muzakkar. Tilka itu mu'annas. Ulaika mereka muzakkar atau mu'annas. 1 tolibun, tujarun ya. Saya bacakan. Nomor 1 tolibun. Nomor 2 mudarrisatun, jamak dari mudarrisah. Mudarrisat itu adalah para guru perempuan, jamak ya. Nomor 5 ummahatut talibati. Talibati. Ibu-ibunya para siswi. Gitu. Talibati. Nomor 7 falahun. Petani. Falahun. 9 sodiqi. Sodiqun artinya teman. Terus disambung dengan ya kepunyaan. Kepunyaan saya berarti teman. Sodiqi, kitabi, bukuku. Qalami, penaku, baiti, rumahku gitu. Jadi ya mati yang disambung dengan benda atau seseorang itu berarti kepunyaan. Ummi, abi gitu. Ibuku, bapakku. 11 ikhwati, saudara laki-lakiku. Jadi para saudara laki-lakiku. Ikhwatun. Aslinya ikhwatun. Disambung ya mati ikhwati. Jadi nomor 2 ya, ngacak saya. Kemudian tujarun jamak dari tajirun. Tujarun jamak tajirun ya. Nomor 4 tobibatun jadi datun. Tobibatun jadi datun. Naat dan sifat dan mausuf. Tobibatun yang disifatin. Jadi datun sifatnya. Jadi tobibatun itu dokter perempuan, jadi datun baru masuk ya, atau istilahnya baru lulus jadi dokter gitu. Dokter baru gitu, dokter baru. Kemudian nomor 6 abna'ut tullabi. Bapak-bapaknya para siswa. Tulab jamak talibun. Aba itu jamak dari abun. Tullabi, bapak-bapaknya para siswa. Nomor 8 Ummu Muhammadin. Muhammadin, ibunya Muhammad. 10 akhwati. Saudara perempuan. Jamak dari ukhtun, saudara perempuan. Akhwatun jamaknya ukhtun, saudara-saudara perempuan. Karena disambung ya mati, berarti menunjukkan kepunyaan saya.
saudara-saudara perempuanku gitu. Jadi tugasnya tinggal dikasih isyarat lil bait. Apa dia zalika, apa tilka, apa ulaika. Kalau dia satu laki-laki pakai zalika, satu perempuan pakai tilka, kalau jamak dia pakai ulaika gitu. Jam saja ihwati. Ikhwati jamak dari ukhtun. Ikhwati jamak dari akhun. Ya, ikhwati jamak dari akhun, akhwatun jamak dari ukhtun. Jangan balik ya. Ikhwatun jamak dari akhun, akhwatun jamak dari ukhtun. Baik, alhamdulillah intahaina minad dars al-yawm. Hal ladaikuna soal qabla an nakhtimah darsana? Maafi Ustazah. Baik. Hayya nakhtatim darsana al-yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Wa nad'u kifaratul majlis. Anak rumah. Baik, insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Insyaallah. Sehat selalu. Jazakallah khair Ustazah. Ilmunya bermanfaat. Baik. Amin. Alamin. Allah Ustazah. Semuanya. Pamit. Khair batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.